Mustafa Muhammad. Yang sama-sama saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru, dan yang saya hormati santriwan dan santriwati umumnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, langsung saja judul pidato saya yang berjudul Hakikat Puasa. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang beriman. Dan setiap yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki banyak kebaikan di dalamnya. Seperti halnya hakikat puasa adalah suatu proses takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hakikat puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba shaimi hazdur min siyami ju'u wal atas." Betapa banyak orang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah, di saat kita berpuasa pastinya kita merasakan rasa haus dan lapar. Betul tidak? Apalagi kalau melihat iklan makanan lezat dan minuman segar di saat matahari menyengat. Masya Allah, nikmat. Istighfarlah cepat agar puasanya sah. Astagfirullah. Inilah yang seharusnya kita tahan sehingga kita perlu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana? Yang pertama, puasa mata yang mengendalikan pandangan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti melihat tontonan yang mengandung maksiat, tontonan yang mengumbar-umbar aurat, yang mana akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Apalagi kalau terus diulang-ulang. Yang kedua, puasa telinga yang mengendalikan pendengaran kita dari apa-apa yang tidak pantas kita dengar. Ini kadang ada tetangga kita suami istri yang berkelahi. Mulai deh ibu-ibu kepo-kepo. Ternyata bertengkarnya gara-gara baju lebaran. Hayo, siapa di sini ibu-ibu yang seperti itu? Janganlah berjalan. Kemudian puasa mulut. Puasa mulut yang mengendalikan lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak disenangi oleh Allah dan lisan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti suka marah-marah, hobi menghibah, ngomong tak tahu arah, bikin orang naik darah. Wala, astagfirullah. Lalu sekarang bagaimana dengan puasanya? Puasa hati yang menahan diri dan segala pikiran dari apa-apa yang menyebabkan, yang merasakan, yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita jaga hati kita dari hal-hal yang
menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hati yang kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati cahaya hidup ini. Maka dari itu, marilah kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebenar-benarnya puasa, memaksimalkan ibadah, memperbanyak sedekah, insya Allah